Halo pemirsa, selamat berjumpa dalam program Ambisius, program yang akan memberikan Anda informasi mengenai analisis pendekatan retorika politik oleh Anies Baswedan dalam peluncuran program Nasi Pemanggil. Dan kami akan mengulasnya dalam sebuah berita diskusi. Saya Diana Waria. Saya Gibran Baswedan, dan kami akan menemani Anda dalam 10 menit ke depan. Dan inilah PRDC News, selamat datang. Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Nasdem, Prananda Surya Paloh menerangkan, Nasdem Memanggil adalah sebuah program yang digagas dalam upaya menjaring para calon anggota legislatif, baik di level DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota, untuk berkontestasi dalam pemilu 2024 mendatang. Baginya Nasdem Memanggil adalah sebuah ruang bagi segenap anak bangsa yang memiliki atensi serta ketertarikan dalam dunia politik praktis guna memperjuangkan kepentingannya. Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memberikan pidato yang menginspirasi dan memberikan semangat kepada para hadirin. Dalam pidatonya, Anies Baswedan menyoroti pentingnya kerjasama dan persatuan dalam membangun bangsa yang lebih baik. Ia juga menekankan perlunya pemimpin yang bertanggung jawab dan berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan adil dan transparan. Itu tadi cuplikan singkat yang memperlihatkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, dalam menyampaikan retorika politiknya pada peluncuran program Nasdem Memanggil. Baik, selanjutnya kami akan melakukan analisis pendekatan retorika politik yang digunakan oleh Anies Baswedan melalui sesi diskusi pada rangkaian berita PRDC News hari ini. Di sini kami telah mengundang dua mahasiswa asal Universitas Negeri Jakarta dari program studi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital, yaitu Saudara Cesario yang akan membahas mengenai tujuan dan prinsip retorika politik yang digunakan, serta Saudara Faris yang akan menjelaskan analisis mengenai jenis dan tahapannya. Baik, di sini kami telah mengundang Saudara Cesario dan Saudara Faris. Selamat siang, Kak. Siap. Dan Faris. Baik, untuk Saudara Cesario, bagaimana kabar Anda, Kak? Alhamdulillah saya baik, sehat. Untuk Saudara Faris nih, bagaimana keadaan kamu sekarang? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama mengenai tujuan retorika politik dari pidato yang disampaikan Bapak Anies Baswedan pada program ini. Boleh dijelaskan seperti apa, Saudara Cesario? Baik. Kalau melihat dari apa yang disampaikan Bapak Anies tadi, dari isi pidatonya bisa disimpulin nih Kak, kalau tujuan retorika Anies Baswedan itu termasuk ke dalam tujuan yang bersifat mendorong atau sugestif. Nah, dalam hal ini Anies Baswedan mendorong masyarakat untuk ikut serta atau ikut andil bagian dalam sistem politik, khususnya golongan yang disebutkan tadi, yang punya rekam jejak, yang ingin ambil tanggung jawab, dan tentunya yang punya gagasan. Baik, setelah mengetahui tujuannya, melihat jenis retorika politik yang terdiri dari forensik, deliberatif maupun demonstratif. Nah, kira-kira jenis retorika manakah yang digunakan oleh Anies Baswedan dalam pidatonya di peluncuran program kali ini? Tentu saja ingin merupakan jenis retorika deliberatif. Seperti kita ketahui bahwa deliberatif adalah jenis retorika yang mencoba mempengaruhi audiens untuk mengambil atau tidak mengambil beberapa tindakan. Secara bahasa lain itu kontingen atau bisa iya bisa tidak. Dalam pidato Pak Anies tersebut, Pak Anies berusaha meyakinkan pendengarnya untuk terlibat dalam politik, khususnya untuk Partai Nasdem, dengan menekankan pentingnya orang-orang baik dan berkompeten ke dalam politik tersebut. Dia juga menggunakan penekanan pada peran Partai Nasdem dalam memberikan kesempatan kepada orang-orang dengan rekam jejak, karya, dan gagasan untuk terlibat dalam pengambil keputusan politik. Harus disambut oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin ikut ambil tanggung jawab, yang punya rekam jejak, yang punya karya, yang punya gagasan. Jangan tinggal diam. Jangan tinggal diam. Pilihlah untuk terlibat. Setelah jenis retorika yang sudah disampaikan oleh Saudara Faris tadi, kita kembali lagi ke Saudara Cesario. Dan yang kita tahu, retorika itu punya prinsip-prinsipnya. Bagaimana pengaplikasian prinsip retorika yang dilakukan oleh Bapak Anies dalam pidatonya? Mengenai itu, prinsip retorika kan ada 3 ya Kak. Ada etos, patos, dan logos. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Dalam pidatonya, Pak Anies ini membangun etos dengan cara mengungkapkan kerendahan hatinya. Dia tadi memohon doa, habis itu dia mengucapkan penghormatan untuk hadirin yang hadir pada kegiatan itu. Lalu untuk patos, dia berusaha membangkitkan emosi audiens di situ sama audiens masyarakat dengan membangkitkan rasa keprihatinan, rasa keinginan masyarakat untuk ikut terlibat dalam perubahan positif bangsa ini dengan membahas cinta, dengan membahas kebanggaan terhadap bangsa. Sedangkan untuk logos, Pak Anies nggak ada sih tadi eksplisit yang bisa kita simpulin bahwa itu termasuk logos. Cuma ada satu bagian yang menurut saya lumayan cocok masuk ke logos ini, yaitu politik akan baik kalau orang baik itu mau masuk politik. Jika kita ingin republik lebih baik, jika ingin keputusan lebih baik, maka orang-orang baik harus mau masuk ke dalam politik. Baik, selain prinsip-prinsip yang tadi sudah dipaparkan oleh Saudara Cesario,
Dapat juga 5 hukum retorika atau yang biasa orang sebut dengan 5 tahapan retorika. Mengenai hal tersebut, bagaimana Pak Anies ini mengemas tahapan-tahapan tersebut sehingga menciptakan retorika yang sempurna? Baik, yang pertama saya akan jelaskan mengenai tahap penemuan atau inventio yang digunakan oleh Pak Anies Baswedan itu sendiri. Tahap inventio ini sebelumnya merupakan kemampuan untuk menentukan topik dalam kejadian tertentu. Dalam pidatonya, Pak Anies mengaitkan pengalaman pribadinya di kampus dengan pandangan bahwa masih banyak orang yang menganggap bahwa politik itu kotor. Nah, dia menekankan bahwa bersih atau kotornya politik bukan tergantung pada sektornya, tapi pada cara bagaimana seseorang menjalani tugas-tugasnya dalam politik. Saya pernah punya pengalaman di kampus. Tanya dengan mahasiswa yang sudah mau lulus, saya tanya, nanti kalau sudah selesai mau kemana? Terus dia jawab gini, saya mau bisnis Pak. Mau bisnis ya? Terus saya tanya balik, apa tidak berminat masuk politik? Wah enggak Pak, ekspresinya cepat sekali. Enggak Pak. Kenapa? Politik itu kotor Pak. Jadi saya jawab balik, kalau bisnis itu bersih ya? Yang kedua adalah tahap penyusunan atau diskotio. Dalam retorika dibutuhkan kemampuan untuk mengatur atau menyusun bahan-bahan yang akan disampaikan, terutama dalam perorganisasian teks yang baik sesuai dengan skema. Skema yang digunakan dalam retorika yang termuat dalam teks pidato Pak Anies ini adalah pengantar, latar belakang, urgensi, penyebab, permasalahan, perpecahan, argumen, dan ringkasan. Yang ketiga adalah tahapan berbahasa atau electio. Seperti yang kita amati di sini bahwa Pak Anies sendiri menggunakan banyak gaya bahasa. Contohnya yang pertama adalah asosiasi atau perumpamaan. Pernyataan ini mengaitkan orang-orang terdidik yang mereka memilih untuk meninggalkan kenyamanan demi berjuang pada masa depan bangsa. Hal ini memberikan asosiasi yang tingkat pendidikan dan dedikasi terhadap negara. Mereka orang-orang terdidik di zamannya. Mereka orang-orang yang memilih untuk meninggalkan kenyamanannya. Tapi mereka memilih untuk berjuang demi masa depan bangsanya yang lebih baik. Yang kedua adalah metamorfora. Pernyataan ini menggunakan metafora untuk menggambarkan politik sebagai sosok yang memiliki pancaran idealisme, gagasan, dan perbuatan yang inspirasi dan pantas dihormati. Mereka adalah politisi. Tetapi kita, karena pancaran idealisme, pancaran gagasan, pancaran perbuatannya, maka kita melihat mereka dengan rasa hormat. Yang ketiga adalah eufemisme. Pernyataan ini menggunakan eufemisme dengan menggantikan kata sudah ada karyanya untuk merujuk pada keberhasilan seseorang dalam bidang lain dan mengajukan pertanyaan mengenai relevansi yang mereka masuk untuk ke dunia politik itu sendiri. Kalau ada orang berkarya macam-macam masuk politik, buat apa Anda masuk politik? Kan sudah ada karyanya. Justru saat ini kita sedang membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang dengan rekam jejak karya, dengan idealisme, dengan track. Selanjutnya yang tahap keempat adalah memori. Di tahap ini Pak Anies Baswedan juga menggunakan memori negatif untuk menantang persepsi bahwa politik itu adalah sesuatu hal yang kotor. Ia menyampaikan pengalaman pribadinya ketika menjadi seorang mahasiswa menolak terlibat dalam politik karena pandangan negatif tersebut terhadap politik. Pak Anies sendiri mengajukan pertanyaan retoris. Dan dalam hal terakhir yaitu tahap pronotio atau tahap penyampaian, beliau dengan penuh kewibawaannya mampu menghadirkan pidato politik yang mengesankan. Bahasa yang digunakan oleh Pak Anies sangatlah halus dan mudah dimengerti oleh khalayak umum, sehingga mampu menjangkau berbagai kalangan masyarakat, khususnya untuk Partai Nasdem itu sendiri. Beliau itu memiliki ekspresi wajah yang penuh senyum dan gerakan tangan yang teratur untuk membantu menyampaikan pesan yang efektif. Sebelum kami mengakhiri siaran ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Cesario dan Faris atas informasi yang sangat berharga mengenai analisis pendekatan retorika politik Anies Baswedan pada peluncuran program Nasdem Memanggil. Penjelasan yang diberikan oleh Saudara Cesario dan Faris memberikan wawasan yang mendalam tentang strategi retorika politik yang digunakan oleh Anies Baswedan. Hal ini sangat penting dalam memahami dinamika politik dan proses komunikasi yang terjadi dalam konteks peluncuran program Nasdem Memanggil. Dan dengan itu kami mengakhiri siaran PR Situs pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kesetiaan Anda dalam menyaksikan program ini. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi Anda semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetaplah terhubung dengan PR Situs, sumber berita dan diskusi terpercaya Anda.